Selamat datang kembali di kasus tak terungkap. Pada video sebelumnya, aku sudah menjelaskan kronologi serta kejanggalan-kejanggalan pada kasus pembunuhan Ratu Kecantikan Cilik JonBenet Ramsey. Kalian bisa menonton video part 1 dari kasus ini di channel aku sebelum menonton video part 2 ini. Aku taruh linknya di kolom deskripsi ya. Kali ini, aku akan membahas beberapa teori penyelesaian dari kasus pembunuhan JonBenet Ramsey. Siapkah kamu menjadi penyelidik untuk menemukan siapa pelaku sebenarnya? Let's check the theories. Orang asing. Ada yang mengatakan bahwa JonBenet dibunuh oleh orang asing. Orang asing tersebut sudah menyelinap ke rumah JonBenet pada malam Natal. Ada yang mengatakan bahwa JonBenet dibunuh karena faktor uang, karena keluarga JonBenet sangat kaya dan JonBenet seringkali menang pada ajang kontes kecantikan. Oleh karena itu, orang asing tersebut meminta uang sebesar $118.000. Teori ini didukung dengan ditemukannya DNA dari 2 orang tidak dikenal pada pakaian JonBenet. Memang tidak ada tanda masuk paksa ke dalam rumah itu. Namun, salah satu jendela yang terhubung dengan ruang bawah tanah pecah. John mengatakan bahwa ia sengaja memecahkannya karena ia pernah lupa membawa kunci rumah dan tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. Ada kemungkinan bahwa orang asing itu masuk ke dalam rumah dengan cara yang sama dengan John ketika ia lupa membawa kunci rumahnya. Namun, jika orang asing tersebut dapat masuk ke dalam rumah besar itu dengan cara ini, orang asing ini berarti sangat mengenal rumah keluarga Ramsey. Santa Claus. Keluarga JonBenet memiliki tradisi menyewa Santa Claus setiap hari Natal. Pada tahun itu pun mereka menyewa seorang Santa Claus yang bernama Bill McReynolds. Dia mengunjungi rumah keluarga Ramsey 2 hari sebelum kejadian. Bill McReynolds memberikan kartu kepada JonBenet dan dalam kartu itu tertulis, "Kamu akan mendapat hadiah istimewa setelah ini." Kecurigaan terhadapnya diakibatkan adanya motif sakit hati karena anak perempuannya juga diculik 22 tahun sebelum kasus JonBenet. Setelah itu, istrinya pernah menulis cerita tentang anak kecil yang dianiaya dan dibunuh di ruang bawah tanah. Ada yang berpendapat bahwa pada saat JonBenet tertidur, Bill McReynolds menyelinap dan membawa JonBenet ke ruang bawah tanah. Setelah itu, JonBenet dilecehkan secara seksual dan dibunuh. Namun, Bill ternyata mempunyai hubungan yang erat dengan JonBenet. JonBenet pernah memberi sebotol glitter kepada Bill, padahal sebelumnya tidak ada yang pernah memberikan hadiah apapun ketika Bill menjadi Santa. Ia pun membawa botol glitter itu ketika ia menjalani operasi jantung, dan dia juga berpesan agar glitter tersebut digabungkan dengan abu dirinya ketika ia meninggal nanti. Penjahat seksual. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Berg pada tahun 2016, Berg mengatakan bahwa ada kemungkinan seorang penjahat seksual telah melihat JonBenet saat mengikuti kontes kecantikan dan menargetkan JonBenet sebagai korban selanjutnya. Gary Oliva menjadi salah satu orang yang dicurigai sebagai pembunuh JonBenet. Polisi menemukan foto JonBenet di dalam tasnya ketika melakukan pemeriksaan terhadapnya. Selain itu, Oliva pernah bercerita bahwa dia sudah menyakiti seorang anak perempuan kepada teman dekatnya sehari setelah kejadian. Tidak ditemukan kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang lain di daerah itu. Oliva semakin dicurigai karena cara membunuh JonBenet sama dengan yang Oliva pernah lakukan kepada ibunya dengan kabel telepon. Hanya saja, DNA Oliva tidak cocok dengan DNA yang ditemukan pada pakaian JonBenet. Kakak JonBenet, Berg Ramsey. Ada yang berpendapat bahwa Berg merasa iri dengan adiknya yang selalu menjadi pusat perhatian dan secara tidak sengaja mendorong JonBenet hingga kepalanya terbentur.
Orang tua mereka yang tidak ingin kehilangan kedua anak mereka secara bersamaan berusaha untuk menutupi kejadian ini. Ada juga yang berpendapat bahwa Burke marah karena John Benet telah mengambil satu buah nanas dari mangkuknya. Tak tahan dengan emosinya, Burke kemudian mengambil sebuah senter lalu memukul keras kepala John Benet hingga tak sengaja membunuhnya. Lalu, John dan Patsy membuat skenario yaitu menulis surat yang menyatakan jika John Benet diculik. Teori ini didukung dengan ditemukannya sidik jari Burke di mangkuk nanas dan senter yang berada di meja dapur. Hasil otopsi juga menyatakan bahwa ditemukan nanas yang masih belum dicerna di perut John Benet. Dalam wawancara polisi kepada Burke beberapa minggu setelah kejadian, tampak gaya bicara dan dialog percakapan Burke berbeda dengan anak seumurannya. Seolah-olah orang tuanya sudah melatih dan memberikan dialog kepada Burke sebelumnya. Burke pun tidak menggambar John Benet ketika salah seorang psikolog anak memintanya untuk menggambar anggota keluarganya. Selain itu, dua lubang luka yang terdapat pada leher John Benet sama persis dengan salah satu mainan Burke. Pada tanggal 18 dan 19 September 2016, CBS menyiarkan sebuah show broadcast bertajuk The Case of John Benet Ramsey. Mereka menggunakan sekelompok ahli untuk mengevaluasi bukti pada kasus pembunuhan John Benet Ramsey. Para ahli itu mendukung teori bahwa Burke memukul kepala saudara perempuannya setelah dia mencuri sepotong nanas dari mangkuknya. Namun, Burke mungkin tidak berniat untuk membunuhnya. Atas nama Burke Ramsey, seorang penasihat hukum mengajukan tuntutan atas pencemaran nama baik terhadap CBS, produser program, dan beberapa pesertanya, berdasarkan banyaknya tuduhan yang dialamatkan kepada Burke. Orang tua John Benet. Seorang penyidik bernama Steve Thomas berteori bahwa ada kemungkinan John Benet Ramsey meninggal dunia karena kecelakaan. Gadis kecil itu diketahui masih mengompol pada usia 6 tahun dan mungkin saja ini membuat Patsy marah. Hal ini karena Patsy menginginkan putri kecilnya itu tampil sempurna sebagai seorang ratu kecantikan yang terkenal. Sebuah kesaksian juga mengatakan bahwa John Benet pernah menggunakan pakaian yang cukup tipis, padahal saat itu sedang musim dingin. Ibunya tak memberikannya mantel karena takut merusak penampilannya. Menurut Thomas, bisa jadi pada hari naas itu, sang ibu mendorongnya hingga kepalanya terbentur dinding atau bak mandi. Karena panik, Patsy sengaja membuat skenario seolah-olah putrinya itu diculik lalu dibunuh. Selain itu, keluarga Fleetwood mengatakan bahwa sepertinya Patsy tidak tidur malam itu karena pakaian yang digunakannya masih sama dengan pakaian yang digunakannya saat pesta Natal pada hari sebelumnya. Kejaksaan Kota Boulder yang sebelumnya berencana untuk menyeret pasangan Ramsey ke pengadilan mengurungkan niat mereka lantaran minimnya bukti. Seorang mantan kepala FBI Unit Behavioral Science bernama John E. Douglas dimintai tolong oleh keluarga Ramsey untuk mengusut kasus ini. Menurut Douglas, kasus ini adalah kasus penculikan yang berakhir fatal. Ia juga mengatakan bahwa anggota keluarga Ramsey sama sekali tak terlibat. Namun, tampaknya publik sudah menaruh curiga kepada keluarga Ramsey. Mereka berupaya membersihkan nama baik mulai dengan datang ke satu talk show yang lainnya hingga menerbitkan sebuah buku bertajuk The Death of Innocence yang diharapkan mampu meredam penilaian buruk publik. Pada tanggal 9 Juli 2008, Kantor Kejaksaan Distrik Boulder County mengumumkan bahwa anggota keluarga Ramsey tidak lagi dianggap sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mengingat bukti DNA, pengacara distrik Boulder County, Mary Lacy, memberikan surat kepada John Ramsey pada hari yang sama dan secara resmi meminta maaf kepada keluarga Ramsey. Mantan penyelidik untuk kantor kejaksaan distrik Boulder County juga mempertanyakan pengampunan total Ramsey dengan menyatakan, "Kita semua menumpahkan DNA sepanjang waktu di dalam sel kulit kita. Itu dapat disimpan di mana saja,
kapan saja karena berbagai alasan. Bisa jadi alasan yang lemah. Untuk membersihkan seseorang hanya dengan premis DNA sentuhan, terutama ketika Anda melihat situasi di mana TKP tidak aman pada awalnya, benar-benar sulit. Dua penyidik utama dalam kasus ini memiliki pandangan yang berlawanan. Baik Lou Smith dan Steve Thomas akhirnya mengundurkan diri. Smith karena dia percaya bahwa penyelidikan tersebut secara tidak kompeten mengabaikan hipotesis penyusup, dan Thomas karena kantor jaksa wilayah telah ikut campur dan gagal mendukung penyelidikan polisi atas kasus tersebut. John Mark Carr, seorang guru sekolah dasar berusia 41 tahun, ditangkap di Bangkok, Thailand pada tanggal 15 Agustus 2006. Ia mengaku bahwa dirinya lah yang membunuh John Benet Ramsey kepada seorang profesor jurnalis bernama Michael Tracy melalui email. Mereka berbalas email selama 4 tahun untuk membahas kasus ini. Carr menyatakan bahwa dia telah membius, melakukan pelecehan seksual, dan secara tidak sengaja membunuhnya. Dalam pengakuannya, Carr hanya memberikan fakta-fakta dasar yang diketahui publik dan tidak memberikan detail yang meyakinkan. Pernyataan bahwa ia telah membius John Benet diragukan karena otopsi menunjukkan bahwa tidak ada obat yang ditemukan di tubuhnya. Sampel DNA yang diambil dari Carr pun tidak cocok dengan DNA yang ditemukan di tubuh John Benet. Namun setelah diselidiki, ternyata pria ini hanya ingin mencari popularitas saja. Bahkan, Carr sedang berada di Georgia ketika tragedi John Benet terjadi. Katy Perry sebenarnya adalah John Benet. John Benet tidak mati, tidak ada yang meninggal, tidak ada yang terluka, namun ia telah berkorban. Pengorbanan itu hanyalah mengganti nama. Namun, pengorbanan itu berbuah sesuatu, yaitu menjadi bintang. Konspirasi itu berawal dari sebuah rekaman yang diunggah oleh Dave Johnson pada Desember 2014. John Benet dan Katy Perry memiliki kemiripan yang membuat orang yang melihatnya akan merinding. Namun, teori ini tidak mungkin, karena Katy Perry lahir 25 Oktober 1984 dengan nama asli Catherine Elizabeth Hudson di Santa Barbara, California. Sementara Ramsey lahir 6 Agustus 1990. Kesalahan yang dibuat dalam penyelidikan awal mempersulit penyelesaian penyelidikan dan teori yang berlaku. Kesalahan tersebut termasuk kehilangan dan kontaminasi bukti, kurangnya staf berpengalaman, dan teknis dalam penyelidikan. Bukti yang dibagikan dengan Ramsey dan wawancara informal yang tertunda dengan orang tua. Dr. Henry Lee, seorang DNA expert, mempelajari DNA dari kasus John Benet. Dr. Lee mengatakan bahwa jenis kain tertentu dapat mentransfer DNA dalam proses pembuatannya. Ia membuktikannya dengan menemukan DNA asing pada pakaian dalam yang kemasannya belum dibuka. Hal ini menyimpulkan bahwa DNA yang terdapat pada pakaian John Benet dapat menyesatkan. Selain itu, ahli patologi forensik Michael Baden berkata, jumlah jejak DNA dapat diperoleh di tempat dan pakaian yang berbeda dan tidak mencurigakan. Tidak ada bukti forensik yang menunjukkan bahwa ini adalah pembunuhan orang asing. Hal ini membuka semua kemungkinan bagi para terduga pelaku untuk menjadi pelaku yang sebenarnya. Jika memang pembunuhnya adalah orang lain, maka aku merasa sangat prihatin dengan keluarga Ramsey yang telah kehilangan anggota keluarganya dan hidup dalam dakwaan telah membunuh keluarga mereka sendiri. Patsy telah meninggal karena kanker ovarium pada usia 49 tahun pada tahun 2006 dan ia dimakamkan di samping putrinya. John Ramsey pindah ke Moab dan bertemu dengan istri ketiganya. Mereka kemudian menikah dan pindah ke Michigan. Burke bekerja di bidang perangkat lunak dan memilih untuk bekerja di luar untuk menghindari berada di sekitar orang lain di kantor. Lebih dari 2 dekade, pelaku pembunuhan John Benet masih belum ditemukan.
kasus pembunuhan John Benet Ramsey menjadi salah satu kasus pembunuhan yang paling misterius di dunia. Bahkan pada tahun 2017, Netflix merilis film dokumenter mengenai pembunuhan John Benet. Menurut sobat investigator semua, siapakah pembunuh John Benet Ramsey? Aku harap kamu dapat menuliskan pendapat kamu mengenai kasus John Benet di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update dari kasus lainnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam penyidik.